Persamaan reaksi yang melibatkan reduksi dan oksidasi biasanya sulit untuk disetarakan dengan cara biasa sebagaimana kita menyetarakan reaksi pada umumnya. Dalam hal ini, untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks, kita memerlukan metode khusus. Nah, ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk menyetarakan reaksi redoks, yaitu metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO dan metode setengah reaksi. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode pertama, yaitu metode perubahan bilangan oksidasi atau disingkat dengan metode PBO. Metode penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi didasarkan pada kekekalan muatan, di mana kenaikan biloks atom teroksidasi harus sama dengan penurunan bilangan oksidasi dari atom tereduksi. Sehingga, dalam metode ini, penyetaraan reaksi redoks dilakukan dengan menyamakan perubahan bilangan oksidasi. Nah, secara umum, tahapan yang harus kita lakukan adalah: pertama, kita tentukan terlebih dahulu unsur mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi pada ruas kanan dan kiri. Yang ketiga, tentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berikutnya yang keempat, menentukan perubahan bilangan oksidasi. Yang kelima, menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Yang keenam, menyamakan muatan di ruas kanan dan kiri, di mana dalam hal ini, jika reaksi berlangsung dalam suasana asam, penyamaan muatan dilakukan dengan menambahkan ion H+ pada ruas yang muatannya lebih negatif. Kemudian jika reaksinya berlangsung dalam suasana basah, maka dilakukan penambahan ion OH- pada ruas yang muatannya lebih positif. Langkah yang ketujuh, setarakan jumlah atom hidrogen pada kedua ruas dengan cara menambahkan H2O. Dan yang terakhir, kita setarakan jumlah unsur-unsur lain dengan urutan kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Nah, supaya lebih paham, mari kita setarakan persamaan reaksi redoks berikut ini. CrO42- ditambah FeOH2 menghasilkan Cr2O3 ditambah FeOH3. Nah, langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu unsur mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di mana untuk dapat menentukan hal ini, kita perlu menentukan terlebih dahulu bilangan oksidasi dari masing-masing unsur yang ada dalam persamaan ini. Nah, untuk cara penentuan bilangan oksidasi ini, sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan link videonya dapat teman-teman lihat pada description box video ini. Berikutnya langsung saja, untuk oksigen dalam senyawa atau ion poliatom seperti CrO42- adalah negatif 2. Kemudian, karena CrO42- adalah ion poliatom, maka total bilangan oksidasinya sama dengan muatannya, yaitu negatif 2. Sehingga, bilangan oksidasi kromium ditambah 4 kali bilangan oksidasi oksigen sama dengan negatif 2. Nah, bilangan oksidasi oksigennya tadi adalah negatif 2, sehingga bilangan oksidasi kromium ditambah 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. 4 dikali negatif 2 hasilnya minus 8, kemudian kita pindah ruaskan, sehingga bilangan oksidasi kromium dalam CrO42- adalah minus 2 ditambah 8. Hasilnya adalah positif 6. Selanjutnya untuk FeOH2, bilangan oksidasi oksigen adalah negatif 2 dan bilangan oksidasi hidrogen adalah positif 1. Kemudian FeOH2 adalah senyawa netral, sehingga total bilangan oksidasi dari unsur-unsur penyusunnya adalah 0. Maka, bilangan oksidasi besi atau Fe ditambah 2 dikali bilangan oksidasi oksigen
ditambah 2 dikali bilangan oksidasi hidrogen sama dengan 0. Nah, kita substitusikan bilangan oksidasi oksigen dan hidrogennya seperti ini. Kemudian kita kali dan kita pindah ruaskan, sehingga bilangan oksidasi besi dalam FeOH2 adalah positif 2. Berikutnya dalam Cr2O3, bilangan oksidasi oksigen adalah negatif 2, sehingga 2 dikali bilangan oksidasi kromium ditambah 3 dikali bilangan oksidasi oksigen sama dengan 0. Kita substitusikan bilangan oksidasi dari oksigennya, sehingga 2 dikali bilangan oksidasi kromium ditambah 3 dikali negatif 2 sama dengan 0. Kita kalikan dan pindah ruaskan, sehingga 2 dikali bilangan oksidasi kromium sama dengan positif 6. Dan bilangan oksidasi kromiumnya adalah positif 3. Terakhir untuk FeOH3, bilangan oksidasi oksigen tetap negatif 2 dan bilangan oksidasi hidrogen adalah positif 1. Sehingga bilangan oksidasi besi atau Fe ditambah 3 dikali bilangan oksidasi oksigen ditambah 3 dikali bilangan oksidasi hidrogen sama dengan 0. Lalu kita substitusikan bilangan oksidasi oksigen dan hidrogennya, sehingga bilangan oksidasi besi ditambah 3 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali positif 1 sama dengan 0. Nah, kita kalikan seperti ini. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga bilangan oksidasi besi dalam FeOH3 adalah positif 3. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah kromium dan besi. Sedangkan untuk oksigen dan hidrogennya tidak mengalami perubahan biloks. Berikutnya untuk mempermudah, bilangan oksidasi dari oksigen dan hidrogennya kita hapus supaya kita bisa lebih fokus pada bilangan oksidasi dari kromium dan besi. Kemudian tahap yang kedua, setarakan jumlah atom kromium dan besi di ruas kanan dan kiri. Nah, untuk kromium, di ruas kiri jumlahnya 1 dan di ruas kanan jumlahnya 2. Jadi jumlahnya belum setara, dan supaya setara maka kita ubah koefisien dari CrO42-nya menjadi 2 seperti ini. Sehingga baik di ruas kanan maupun kiri terdapat 2 kromium. Adapun untuk besi atau Fe di ruas kanan maupun kiri berjumlah 1 sehingga sudah setara dan koefisiennya tidak ada yang perlu kita ubah. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga, tentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur yang mengalami perubahan biloks, yaitu kromium dan besi. Nah, tadi sudah kita tentukan di awal ya, di mana bilangan oksidasi kromium dalam CrO42- adalah positif 6, bilangan oksidasi besi dalam FeOH2 adalah positif 2, bilangan oksidasi kromium dalam Cr2O3 adalah positif 3, dan bilangan oksidasi Fe dalam FeOH3 adalah positif 3. Berikutnya tahap yang keempat adalah menentukan perubahan bilangan oksidasi. Nah, untuk kromium, bilangan oksidasinya mengalami perubahan dari positif 6 menjadi positif 3, sehingga mengalami perubahan bilok sebanyak 3 satuan. Dan karena melibatkan 2 atom kromium, maka total perubahan bilangan oksidasinya kita kalikan dengan 2, yaitu 3 dikali 2, sehingga mengalami perubahan sebanyak 6 satuan. Kemudian untuk besi, mengalami perubahan biloks dari positif 2 menjadi positif 3, yang artinya mengalami perubahan bilangan oksidasi sebanyak 1 satuan. Berikutnya tahap yang kelima menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Nah, pada tahap sebelumnya, kita sudah menentukan bahwa kromium mengalami perubahan bilangan oksidasi sebanyak 6 satuan dan besi mengalami perubahan bilangan oksidasi sebanyak 1 satuan. Nah, ini yang harus kita setarakan. Caranya adalah dengan dikali silang seperti ini. Sehingga baik besi maupun kromium mempunyai selisih bilangan oksidasi sebanyak 6 satuan.
Maka selanjutnya, kita kalikan koefisien CrO42- dan Cr2O3-nya dengan 1, dan kita kalikan koefisien FeOH2 dan FeOH3-nya dengan 6, sehingga persamaan reaksinya menjadi 2 CrO42- ditambah 6 FeOH2 menghasilkan Cr2O3 ditambah 6 FeOH3. Selanjutnya tahapan yang keenam adalah menyamakan muatan di kedua ruas, yaitu ruas kanan dan kiri. Nah, kita tentukan dulu total muatan di ruas kiri. Di sini muatan dari CrO42- adalah negatif 2, dan karena koefisiennya adalah 2, maka total muatannya adalah negatif 4. Kemudian untuk FeOH2 muatannya netral atau tidak bermuatan, sehingga total muatan di ruas kiri adalah negatif 4. Adapun total muatan di ruas kanan adalah 0, karena baik Cr2O3 maupun FeOH3 tidak bermuatan. Dari sini terlihat ya bahwa total muatan di kedua ruas berbeda. Nah, untuk menyamakan muatan kedua ruas ini, kita harus memperhatikan terlebih dahulu reaksinya berlangsung dalam suasana asam atau basa. Dan untuk reaksi ini, teman-teman bisa melihat bahwa di dalam reaksi terdapat FeOH2 dan FeOH3 yang merupakan senyawa basa. Nah, artinya reaksi ini berlangsung dalam suasana basa, dan untuk menyamakan muatannya kita perlu menambahkan ion OH- pada ruas yang muatannya lebih positif, yaitu ruas kanan. Sebanyak berapa? Nah, ini sebanyak selisih muatan kedua ruas, di mana selisihnya adalah 4 satuan. Jadi, kita tambahkan 4 ion OH- di ruas kanan seperti ini. Berikutnya tahapan yang ketujuh, kita harus setarakan jumlah atom hidrogen pada kedua ruas dengan menambahkan H2O. Nah, kita tentukan terlebih dahulu jumlah hidrogen di ruas kiri. Di sini ada 6 FeOH2, yang artinya jumlah hidrogennya adalah 6 dikali 2, yaitu 12 hidrogen. Kemudian untuk di ruas kanan, di sini ada FeOH3, yang artinya jumlah hidrogennya adalah 6 dikali 3, yaitu 18 hidrogen. Ditambah 4 hidrogen dari 4 OH-, sehingga total hidrogen di ruas kanan adalah 22 hidrogen. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa jumlah hidrogen di kedua ruas belum setara dengan selisih 22 dikurang 12 hidrogen, yaitu selisih 10 hidrogen lebih banyak di ruas kanan. Maka supaya jumlah hidrogen di kedua ruas setara, kita tambahkan 5 H2O di ruas kiri, sehingga baik di ruas kanan maupun di ruas kiri terdapat 22 hidrogen. Jadi, persamaan reaksi setara untuk reaksi redoks ini adalah 2 CrO42- ditambah 6 FeOH2 ditambah 5 H2O menghasilkan Cr2O3 ditambah 6 FeOH3 ditambah 4 OH-. Kita ke contoh yang kedua, setarakanlah reaksi HCOOH ditambah MnO4- menghasilkan CO2 ditambah Mn2+ yang berlangsung dalam suasana asam. Nah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu unsur mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dan untuk reaksi ini, yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah mangan atau Mn dan karbon atau C. Untuk oksigen dan hidrogen dalam senyawa atau ion poliatom sudah ada ketentuannya, di mana bilangan oksidasi hidrogen adalah positif 1 dan bilangan oksidasi oksigen adalah negatif 2, sehingga tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian tahap yang kedua, setarakan jumlah karbon dan mangan di ruas kanan maupun kiri. Nah, untuk reaksi ini, jumlah karbon di kedua ruas adalah 1, begitu juga dengan mangan yang di kedua ruas jumlahnya 1. Jadi,
baik karbon maupun mangan jumlahnya sudah setara di kedua ruas. Sehingga kita bisa langsung melanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, dalam HCOOH, bilangan oksidasi hidrogen adalah positif 1 dan bilangan oksidasi oksigen adalah negatif 2. Kemudian terdapat 2 atom hidrogen dan 2 atom oksigen. Maka 2 dikali bilangan oksidasi hidrogen ditambah 2 dikali bilangan oksidasi oksigen ditambah bilangan oksidasi karbon sama dengan 0. Kita substitusikan bilangan oksidasi untuk oksigen dan hidrogennya, sehingga 2 dikali positif 1 ditambah 2 dikali negatif 2 ditambah bilangan oksidasi karbon sama dengan 0. Kita kalikan, kemudian kita pindah ruaskan, sehingga bilangan oksidasi karbonnya adalah positif 2. Kemudian dalam MnO4-, bilangan oksidasi oksigennya adalah negatif 2, dan muatan ion poliatomnya adalah negatif 1. Maka, bilangan oksidasi mangan ditambah 4 dikali bilangan oksidasi oksigen sama dengan negatif 1. Nah, kita substitusikan bilangan oksidasi oksigennya seperti ini. Kemudian kita kalikan dan kita pindah ruaskan, sehingga bilangan oksidasi mangan adalah positif 7. Lalu dalam CO2, bilangan oksidasi oksigen tetap negatif 2, maka bilangan oksidasi karbon ditambah 2 dikali bilangan oksidasi oksigen sama dengan 0. Kita substitusikan bilangan oksidasi oksigennya dan kita pindah ruaskan sehingga diperoleh bilangan oksidasi karbon dalam CO2-nya adalah positif 4. Kemudian untuk Mn2+, bilangan oksidasi mangannya sama dengan muatannya, yaitu positif 2. Sekali lagi, untuk teman-teman yang masih bingung tentang aturan-aturan dalam menentukan bilangan oksidasi, dapat melihat video dengan link yang ada di description box video ini. Nah, untuk mempermudah, bilangan oksidasi dari hidrogen dan oksigennya kita hilangkan, supaya kita bisa fokus pada bilangan oksidasi karbon dan mangan saja. Kita lanjutkan ke tahapan yang keempat, yaitu menentukan perubahan bilangan oksidasi. Nah, untuk karbon, mengalami perubahan bilangan oksidasi dari positif 2 menjadi positif 4, yang artinya mengalami perubahan bilok sebanyak 2 satuan. Kemudian untuk mangan, mengalami perubahan bilangan oksidasi dari positif 7 menjadi positif 2, yang artinya mengalami perubahan bilangan oksidasi sebanyak 5 satuan. Berikutnya tahap kelima, menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Nah, pada tahap sebelumnya, kita sudah menentukan bahwa karbon mengalami perubahan bilangan oksidasi sebanyak 2 satuan dan mangan mengalami perubahan bilangan oksidasi sebanyak 5 satuan. Nah, ini yang harus kita setarakan. Caranya adalah dengan dikali silang seperti ini. Perubahan bilangan oksidasi karbonnya kita kalikan dengan 5 dan perubahan bilangan oksidasi mangannya kita kalikan dengan 2. Sehingga baik karbon maupun mangan sama-sama mengalami perubahan bilok sebanyak 10 satuan. Nah, maka kita kalikan koefisien HCOOH dan CO2-nya dengan 5 dan kita kalikan koefisien MnO4- dan Mn2+-nya dengan 2, sehingga persamaan reaksinya menjadi 5HCOOH ditambah 2 MnO4- menghasilkan 5 CO2 ditambah 2 Mn2+. Selanjutnya tahap yang keenam, menyamakan muatan di ruas kanan dan kiri. Nah, kita tentukan dulu total muatan di ruas kiri. Di sini muatan dari HCOOH adalah 0 karena merupakan senyawa netral, dan muatan dari MnO4- adalah negatif 1. Dan karena koefisien dari MnO4- adalah 2, maka kita kali 2 sehingga total muatannya adalah negatif 2.
Kemudian untuk ruas kanan, muatan CO2-nya adalah 0 dan muatan Mn2+-nya adalah positif 2. Dan kita kalikan dengan koefisiennya yaitu 2, sehingga total muatan dari 2 Mn2+-nya adalah positif 4. Nah, jadi di ruas kanan total muatannya adalah positif 4. Dari sini terlihat ya, bahwa total muatan di kedua ruas berbeda, yaitu selisih 6 satuan. Nah, karena reaksi ini berlangsung dalam suasana asam, maka untuk menyetarakan muatan kedua ruas, kita tambahkan 6 ion H+ pada ruas yang muatannya lebih negatif, yaitu pada ruas kiri. Sehingga persamaan reaksinya menjadi 5 HCOOH ditambah 2 MnO4- ditambah 6 H+ menghasilkan 5 CO2 ditambah 2 Mn2+. Berikutnya tahap yang ketujuh, kita setarakan jumlah atom hidrogen pada kedua ruas dengan cara menambahkan H2O. Kita tentukan terlebih dahulu jumlah hidrogen di ruas kiri. Di sini ada 5 HCOOH, yang artinya jumlah hidrogennya adalah 5 dikali 2, yaitu 10 hidrogen. Kemudian ada 6 hidrogen dari 6 H+, maka total hidrogen di ruas kirinya adalah 16 hidrogen. Kemudian untuk di ruas kanan, belum ada hidrogen sama sekali, yang artinya kita perlu menambahkan 8 H2O pada ruas kanan seperti ini, sehingga baik pada ruas kiri maupun kanan terdapat 16 hidrogen. Nah, jadi persamaan reaksi setara untuk reaksi redoks ini adalah 5 HCOOH ditambah 2 MnO4- ditambah 6 H+ menghasilkan 5 CO2 ditambah 2 Mn2+ ditambah 8 H2O.